7 lapis bumi berdasarkan Al-Quran dan pandangan ilmiah. Islam adalah agama yang selaras dengan ilmu pengetahuan. Fakta-fakta yang terjadi di muka bumi ini selalu terbukti dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya mengenai kabar bahwa bumi terdiri dari 7 lapisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ayat tersebut hanya memastikan bahwa bumi menyerupai langit. Bila jumlah tingkatan langit ada 7, maka begitu pula dengan jumlah tingkatan bumi, yaitu 7. Teori-teori tersebut tidaklah bertahan lama, disebabkan munculnya temuan-temuan baru tentang ilmu bumi. Setelah adanya survei oleh US Geological Survey terhadap planet bumi melalui gelombang seismik, barulah terungkap bahwa bumi terdiri dari 7 lapisan tertentu. Hal ini sangat bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis yang telah ada jauh sebelum hal ini terpecahkan. 7 lapisan bumi tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sentrosfer atau inti bumi, merupakan bagian tengah yang sangat keras dengan diameter kurang lebih 24,2 km, mengandung besi 90%, nikel 9%, dan unsur-unsur ringan lain seperti karbon, fosfor, sulfat, silikon, dan oksigen mencapai 1%. Selanjutnya, lapisan luar inti bumi. Lapisan ini lunak dan elastis atau semi cair, meliputi inti bumi dan memiliki komposisi kimia yang hampir sama. Ketebalannya kira-kira mencapai 2275 km. Yang ketiga yaitu lapisan terbawah pita bumi atau pita bawah, merupakan lapisan keras yang mengelilingi lapisan luar inti bumi yang lunak. Tebalnya mencapai 2215 km. Yang keempat yaitu lapisan tengah pita bumi atau pita tengah, adalah lapisan yang keras yang ketebalannya mencapai kira-kira 270 km. Dari bawah dan atas, lapisan ini dipisahkan oleh 2 bidang diskontinuitas gelombang getar. Bidang yang satu terletak pada 670 km, sedangkan yang lain terletak pada kedalaman 400 km di bawah permukaan bumi. Yang kelima yaitu lapisan teratas pita bumi atau pita atas. Lapisan ini bersifat elastis atau semi cair, memiliki tingkat kepadatan dan keretakan yang sangat tinggi. Kadar fusi di dalamnya mencapai kira-kira 1%. Pita atas ini membentang antara kedalaman 65 hingga 120 km dan kedalaman 400 km di bawah permukaan bumi. Yang keenam yaitu lapisan bawah kerak bumi. Lapisan ini tebalnya kira-kira antara 5 hingga 8 km di bawah permukaan air laut dan samudra, atau antara kedalaman 60 hingga 80 km dan 120 km di bawah permukaan bumi. Dari bawah, lapisan ini dibatasi oleh batas teratas lapisan lemah bumi. Adapun dari atas, ia dibatasi oleh garis diskontinuitas gelombang getar. Dan yang terakhir yaitu lapisan atas kerak bumi. Ketebalan lapisan ini berkisar antara 5 hingga 8 km di bawah dasar laut dan samudra, atau rata-rata antara 60 hingga 80 km di bawah benua. Biasanya, lapisan ini tersusun dari batu-batu granit atau marmer yang dilapisi oleh penutup tipis yang berasal dari sedimen atau keledak dan juga debu. Al-Quran 14 abad yang lalu telah mengungkap dan menerangkan tentang misteri bumi ini, mendahului para ilmuwan abad ke-21. Apakah ini bukan sesuatu yang sangat menakjubkan? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zolim, maka Allah akan mengalungkan 7 bumi kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis tersebut
kita mendapati bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan mengenai sifat-sifat dari lapisan bumi, yaitu saling mengelilingi. Hadis di atas menjelaskan kebenaran tentang tingkatan bumi ini saling mengalungi satu sama lain. Al-Quran juga telah menjelaskan pada kita tentang penyebutan nama yang sangat rinci dalam keaslian susunan bumi dengan kata tibakon. Al-Quran juga menerangkan jumlah yang rinci tingkatan bumi, yaitu 7 tingkatan. Para ilmuwan telah mengubah teori-teori mereka berkali-kali. Semua itu dilakukan dalam rangka menyelaraskan hasil penelitian mereka dengan fakta yang terungkap dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, berarti Al-Quran dan hadis yang telah terlebih dahulu menyingkap hal ini terbukti kebenarannya. Maha suci Allah yang telah berfirman sebagai berikut: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa api neraka.